Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori pembentukan planet bumi. Bumi merupakan planet yang kita tempati. Terdapat berbagai macam kehidupan di bumi. Bagaimana proses terbentuknya bumi kita ini? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita pelajari teori pembentukan planet bumi menurut beberapa ahli berikut. Yang pertama, teori kabut atau nebula. Teori kabut atau nebula dikemukakan oleh dua orang ahli, yakni Immanuel Kant dan Simon Pierre de Laplace, sehingga teori kabut juga terkenal sebagai teori Kant-Laplace. Pada teori ini dijelaskan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut gas panas. Pada mulanya, terdapat massa kabut gas panas yang luas dan tipis. Kabut gas tersebut berputar lambat secara sentripetal atau berputar ke arah dalam. Lama-kelamaan, massa jenis kabut gas tersebut menjadi semakin tinggi, sehingga terbentuk inti massa di beberapa tempat. Inti massa yang di tengah memiliki suhu yang tinggi dan berpijar membentuk matahari, sedangkan inti massa di tepinya mengalami pendinginan dan menjadi planet. Atau bisa digambarkan seperti ini. Pertama-tama kabut itu berputar dengan kuat dan terjadi pemadatan di bagian tengah. Lalu di bagian tengah tadi terbentuklah matahari dan di pinggirnya juga terbentuk planet-planet. Planet-planet itu terus berputar dan membentuk orbit mengelilingi matahari, maka terbentuklah tata surya. Yang kedua, teori planetisimal. Teori planetisimal adalah salah satu teori yang menerangkan tentang proses pembuatan tata surya. Sejak awal abad 20, seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton asal Amerika dan rekannya seorang ahli geologi Thomas C. Chamberlain dari Universitas Chicago, yang kemudian mereka mengemukakan teori planetisimal hipotesis. Teori ini menyatakan bahwa matahari terbentuk dari massa gas yang bermassa sangat besar. Suatu ketika ada bintang lain yang melintas dan sangat dekat, sehingga daya tarik bintang ini sangat besar yang menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Akibatnya, massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit. Karena daya tarik matahari, massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Ketika massa gas menjadi dingin, bentuknya kemudian berubah menjadi cairan, kemudian memadat. Akhirnya massa gas itu menjadi planet yang ada sekarang, termasuk bumi. Yang ketiga, teori pasang surut gas atau tidal. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Buffon. Tata surya berasal dari matahari yang terlempar karena bertabrakan dengan komet. James Jeans dan Harold Jeffrey kemudian memperbaiki teori Buffon. Menurut mereka, planet dan benda angkasa yang ada di udara membentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Keadaan ini menyebabkan terjadinya gaya tarik pada kedua benda tersebut. Akibatnya sejumlah besar materi dari bintang dan tertarik keluar karena gaya pasang surut. Setelah bintang besar yang mendekati matahari mulai menjauh, gaya tarik bintang tersebut menjadi melemah sehingga terjadi proses pasang surut pada matahari. Sebagian massa matahari yang tertinggal di angkasa membentuk cerutu terputus-putus dan membentuk gumpalan gas di sekitar matahari dengan ukuran yang beraneka ragam. Setelah sekian lama, gumpalan itu menjadi beku sehingga membentuk planet-planet dan benda langit lainnya. Yang keempat, teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi, Raymond Arthur Littleton, sekitar tahun 1930-an. Teori ini menyatakan bahwa galaksi berawal dari kombinasi bintang kembar, di mana pada mulanya bintang kembar ini saling mengelilingi.
Lalu, satu dari bintang itu meledak, membuat banyak material yang terlempar. Bintang yang tidak meledak itu disebut dengan matahari, dan bintang yang meledak tadi menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Yang kelima, teori Big Bang. Teori Big Bang juga disebut ledakan besar. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh George Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1927. Teori Big Bang menjelaskan bahwa bumi berasal dari puluhan miliar tahun yang lalu, di mana ada gumpalan kabut yang sangat besar berputar pada porosnya. Putaran itu memungkinkan bagian-bagian kecil terlempar, sedangkan bagian besar menjadi pusat pembentukan cakram raksasa. Gumpalan raksasa itu meledak dan membentuk galaksi dan nebula-nebula. Pembekuan yang terjadi membuat nebula-nebula membentuk galaksi bernama Bima Sakti, dan kemudian terbentuk sistem tata surya. Bagian ringan yang terlempar membentuk gumpalan-gumpalan yang memadat. Setelah itu gumpalan tersebut membentuk planet-planet. Sekian dulu video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.